Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Dewan juri yang adil dan bijaksana yang saya hormati, teman-teman semua yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia-Nya hari ini kita masih diberi kesempatan dapat menghirup oksigen secara gratis tanpa tagihan bulanan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok uswatun hasanah dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Beliaulah manusia paling keren yang tetap rendah hati, manusia paling bijak meskipun tanpa gadget, juga manusia paling sukses meski tanpa upload daily rutin di TikTok. Teman-teman yang dirahmati Allah, di Indonesia banyak sekali tradisi yang bisa kita jadikan sebagai sarana dakwah. Salah satunya halal bihalal. Halal bihalal dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan tujuan sebagai sarana mempersatukan umat setelah masa perpecahan. Sejak saat itu, halal bihalal menjadi kebiasaan yang terus hidup dari tahun ke tahun, dari desa ke kota, dari rumah hingga istana merdeka. Masya Allah. Halal bihalal bukan hanya sekedar bersalam-salaman kemudian makan opor lalu selfie. Meskipun saya tahu itu yang ditunggu-tunggu. Halal bihalal merupakan media dakwah yang luar biasa indah. Dengan halal bihalal, kita belajar dakwah tidak harus disampaikan melalui mimbar tinggi dengan suara menggelegar. Tidak perlu juga dengan ceramah marah-marah, namun cukup dengan senyuman hangat, pelukan tulus, sambil mengucapkan, maafkan saya ya Bes, terlalu banyak salah saya padamu selama ini. Itu sudah bisa menjadi bagian dari dakwah akhlak. Sungguh indah, bukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini hadirin sungguh sangat relevan dengan halal bihalal. Khudhil afwa, jadilah pemaaf. Di momen halal bihalal kita dilatih untuk saling memaafkan, hati dilembutkan, amarah diredamkan, dendam diluruhkan. Maafkan yang dulu sering nyinyir tanpa lelah, yang suka nyindir status kita tiap langkah, mulai dari rumah bahkan hingga tempat ibadah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian wa'mur bil urfi. Ketika momen halal bihalal, kita bisa mengajak teman ke dalam kebaikan, bahkan melalui obrolan ringan. Kita bisa mengajak teman agar saling menjaga lisan dan ketikan, agar tidak asal komen di media sosial seperti hakim tak bersidang. Ingat, jempol Anda pun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat kelak. Yang terakhir, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ketika berkumpul, tidak perlu capek-capek melayani teman yang sukanya menyebar hoaks, memancing emosi, atau debat kusir. Bukan berarti sombong, tapi kita tahu kapan harus menjaga energi. Jika sudah ada yang mulai memperdebatkan mana yang lebih afdal antara ketupat atau lontong, atau sudah ada yang mulai menyindir status orang, lebih baik kita tarik nafas, berikan senyuman manis, anggukkan kepala dengan sopan, lalu tinggalkan dengan elegan.
Yang paling penting, dengan halal bihalal, dakwah disampaikan tanpa menggurui, tapi melalui keteladanan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli." Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam segala urusan. Betapa indahnya, dengan halal bihalal kita tidak perlu banyak bicara dalam berdakwah. Cukup dengan kelembutan hati, keikhlasan memberi maaf, dan semangat membangun silaturahmi. Islam telah tersampaikan dengan cara yang paling menyentuh. Inilah dakwah yang membumi, bukan menghakimi apalagi menyakiti, tapi menginspirasi dan menyejukkan hati. Oleh karena itu, mari kita lestarikan tradisi ini bukan hanya sekedar formalitas, tapi sebagai wasilah dakwah. Dakwah yang menyentuh hati, membangun silaturahmi, dan memperbaiki diri. Karena Islam bukan hanya diucapkan, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kata-kata terakhir dari saya. Walaupun kita generasi masa kini, mari tetap giatkan kebaikan melalui tradisi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.